Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Pak Farid tentang rekayasa sungai dan daerah. Yang temanya yaitu naturalisasi sungai. Pengertian naturalisasi sungai. Naturalisasi sungai adalah mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami, meliuk-meliuk bak ular, tampak melintang bervariasi, dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme tepian sungai. Catatan oleh Nirwono 2020. Naturalisasi adalah mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alami dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme tepian sungai. Lalu ada fungsi naturalisasi sungai. Jadi fungsi naturalisasi sungai adalah salah satunya upaya penanggulangan banjir secara non-struktural, yaitu dengan memanfaatkan vegetasi di dinding saluran untuk merendam kecepatan banjir dan menata bantaran sungai dengan penanaman vegetasi agar terjadi penyerapan air lebih besar, sehingga diharapkan kedepannya naturalisasi sungai ini tidak hanya mampu meredam banjir, namun mampu mengembalikan kualitas air yang ada menjadi lebih baik dan penanaman vegetasi. Berikut adalah contoh naturalisasi sungai yang ada di Sungai Kalang di Singapura. Konsep naturalisasi sungai yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan ekosistem hijau di mana di pinggiran sungai ditanami pohon, sehingga menjadikan bantaran sungai mampu menyerap air. Naturalisasi merupakan salah satu penanganan banjir secara non-struktural, mengedepankan infiltrasi dalam peredaman debit air dengan melakukan penataan bantaran sungai yang ditanami vegetasi sehingga penyerapan air yang terjadi lebih besar. Dapat dilihat di gambar ini, Sungai Kalang terdapat banyak tanaman-tanaman yang merupakan yang nantinya dapat menyerap air sehingga sungai lebih natural. Lalu naturalisasi sungai sebagai solusi penanganan banjir. Naturalisasi sungai sebagai solusi penanganan banjir. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana banjir didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan dan salah satunya dengan naturalisasi sungai. Penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman vegetasi pada sekitar bantaran dan dinding saluran ditanami rumputan. Dengan naturalisasi sungai dapat mereduksi debit banjir karena adanya media infiltrasi. Jadi infiltrasi merupakan masuknya air ke arah bawah ke dalam tanah. Maksudnya infiltrasi suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah sehingga akibat dari adanya gaya kapilar sekaligus gaya gravitasi supaya air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Infiltrasi ini juga dapat disebut sebagai cara air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan menuju benang air lain. Upaya menanggulangi banjir lainnya. Jadi selain naturalisasi sungai, kita dapat juga melakukan kolam retensi untuk penanggulangan banjir, yang dimana artinya kolam atau waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air atau sungai. Lalu ada normalisasi sungai. Sama seperti dengan naturalisasi sungai, yang membedakan yaitu dia melakukan pelebaran sungai dan memindahkan masyarakat sekitar pinggir sungai dengan betonisasi pada dinding saluran. Fungsi normalisasi sungai yaitu mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan bentuk awalnya
yang diharapkan mampu menampung debit banjir selanjutnya yang akan disalurkan ke sungai yang lebih besar, agar tidak terjadi limpasan dari air tersebut. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.